kami menyampaikan selamat kepada 5 calon kepala desa dan yang pada hari ini telah duduk manis di depan kita semua dalam rangka untuk menyampaikan visi dan misi. Nah, tentu melalui kesempatan yang baik ini ke depan sampai berakhirnya nanti pada pemilihan kepala desa tanggal 21 November 2019, kita berharap agar pelaksanaan pemilihan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu akan berjalan dengan lancar, aman. Nah, kita maklumi bersama bahwa pada beberapa hari yang lalu, kita kepala desa atau calon kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara ini sudah diundang oleh Bapak Bupati untuk menandatangani deklarasi damai calon kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara. Dan alhamdulillah kita di Desa Dangyang ini calon kepala desa kita juga hadir pada saat itu. Kemudian apa yang dihasilkan pada saat deklarasi damai tersebut nanti akan dibawa ke desa sehingga tidak ada terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Hadirin yang berbahagia, karena mungkin acara ini mungkin sangat panjang nanti penyampaian visi dan misi para calon kepala desa kita, mari kita ikuti dengan baik. Hadirin yang kami hormati, jadi kami kira ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Panitia beserta anggota yang saya hormati, Bapak-bapak Kepala Dusun se-Desa Dangyang yang sempat hadir, yang saya hormati juga Bapak calon Kepala Desa beserta simpatisan yang berbahagia. Jadi di sini saya tidak panjang lebar, hanya menyampaikan beberapa pesan dari BPD Desa Dangyang. Yang pertama di sini kami harapkan antara calon itu menjaga hubungan baik. Nah, ini yang kami harapkan karena banyak isu yang saya dengar di masyarakat. Ini mudah-mudahan tidak benar, ini sekedar isu. Ada salah satu calon kepala desa bertemu dengan kepala desa calon yang lain di satu gang. Nah, ini ada cerita bahwa mencari jalan lain agar tidak bertemu. Ini hal-hal yang mungkin pelajaran untuk masyarakat kita, pelajaran-pelajaran yang kurang baik. Jadi mari kita ciptakan hubungan baik antar calon dulu, di mana nanti simpatisannya tidak saling singgung sini, sikut kiri, sikut kanan, sementara para calonnya ini tidak saling suka. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tidak benar apa yang saya dapat dari masyarakat. Yang kedua, tidak janji-janji jabatan. Nah, ini juga isu dari beberapa desa juga pun seperti ini. Mudah-mudahan Desa Dangyang ini tidak termasuk bahwa calon kepala desa ini menjanji-janji jabatan. Di desa lain saya dengar ada yang dijanjikan jabatan, jika saya naik akan menjadi kepala dusun, jika saya naik akan menjadikan staf ahli. Jangan seperti ada juga calon yang lain akan resapel kabinet. Nah, ini istilah-istilah presiden sudah dibawa-bawa ke desa. Jadi jangan sampai janji-janji jabatan itu dilakukan oleh calon kepala desa, karena tata cara perekrutan daripada perangkat desa ataupun perangkat kewilayahan itu sudah diatur. Tidak bisa sembarangan kepala desa itu memberhentikan atau mengangkat semaunya. Sekarang ada aturan, ada istilah seleksi. Jadi mohon kepada bapak-bapak calon untuk tidak menjanji-janjikan jabatan kepada masyarakat atau yang lain, karena ini isu yang saya dapat juga, mudah-mudahan tidak benar. Kita tonjolkan apa yang mampu kita ciptakan, apa yang mampu akan kita programkan di desa kita ini. Jangan sampai kalau calon ini begini, calon itu begitu. Jangan sampai seperti itu. Mari kita ciptakan politik yang santun. Nah, kalau ini bapak-bapak kepala desanya atau calon kepala desanya ini sudah santun, saya yakin masyarakat di lingkungannya itu akan ikut santun. Ini ada informasi di salah satu dusun, pembangunan masjidnya itu
tidak mau dijalankan gara-gara beda pilihan. Nah ini yang salah, keliru. Pas mau ada akan memencarkan benang daripada pondasi masjid, saling lihat dulu. Oh ini saya, oh enggak mau saya, enggak pulang, tidak jadi gotong royong. Panitia pembangunan masjidnya itu marah. Nah ini hal-hal yang sangat miris yang saya temukan di Desa Dangiang. Ini kenyataannya ini. Saya sudah klarifikasi sama panitia masjid, ternyata benar. Nah yang hal-hal seperti ini mari kita dari calon untuk menyampaikan terhadap simpatisan kita, tim sukses kita, jangan sampai seperti itu. Mari, masalah beda pilihan tak masalah. Nah, yang penting kedamaian ataupun kemajuan untuk masyarakat kita, atau yang penting kita tujuan kita ada yang baik, seperti istilah dari Ustadz Fastabikul Khairat. Nah, kita ini tidak berlomba-lomba untuk kebaikan. Oh ya, satu lupa, tidak menjanji-janjikan program yang tidak masuk akal juga. Jangan sampai nanti, karena ini program ini juga akan ada sistemnya yang akan mengupdate ke atas, atau siskudes lah istilahnya Bang Kades ya. Jadi jangan sampai program-program ini dijanjikan atau yang tidak masuk akal. Contohnya, misal kalau saya naik jadi kepala desa, saya akan bangun pesawat terbang di Desa Dangiang. Jangan sampai ada calon yang menjanjikan suatu hal yang tidak akan terrealisasi di dalam masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari panitia pemilihan kepala desa Desa Dangiang untuk periode 2026 jabatan kepala desa yang akan menang. Jadi kami ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan tahapan-tahapan Pilkades yang disusun oleh panitia kabupaten, bahwa hari ini kami akan menyelenggarakan rapat umum BPD yang isinya adalah penyampaian visi misi dan pendalaman visi misi dari seluruh calon yang ada di Desa Dangiang ini. Jadi Desa Dangiang itu memiliki pendaftar dan calon tetap itu ada 5 orang. Yang pertama Haji Muhammad Edi Prayitno, nomor urut pertama. Yang kedua Rian Lesmana Putra, nomor urut kedua. Saifuddin Zuhri, nomor urut ketiga. Pak Malkan SPD, nomor urut keempat, dan Haji Ihsan Arif, nomor urut kelima. Jadi kelima calon ini adalah calon-calon yang memang cukup berpengalaman dari sisi profil mereka. Nomor urut pertama Haji Muhammad Edi Prayitno, 6 bulan yang lalu dia masih menjabat jadi kepala desa Desa Dangiang. Jadi dibilang berpengalaman, sangat berpengalaman. Yang kedua Rian Lesmana Putra, begitu juga. 1 hari sebelum dia mendaftar menjadi calon kepala desa, bakal calon itu, dia juga masih menjabat jadi kepala dusun. Yang artinya dari sisi kepemimpinannya di tengah masyarakat dia sudah teruji. Kemudian nomor urut ketiga Saifuddin Zuhri, selain jadi ketua koperasi petani di dusun Dangiang Barat, dia juga dulu pernah menjadi staf desa di Desa Dangiang. Yang artinya dari sisi memimpin di tengah masyarakat juga bisa dibilang berpengalaman. Nomor urut keempat juga, selain jadi ustadz, guru ngaji, jadi penghulu di dusun Ibnu Malkan ini, dia juga bisa dibilang pas mendaftar dia masih menjabat menjadi kepala dusun. Sama juga profilnya. Dari sisi kepemimpinan kita tidak bisa ragukan lagi. Haji Ihsan Arif, dia kepala desa periode kedua setelah Haji Edi yang periode pertama dulu setelah pemekaran Desa Dangiang. Kemudian periode keduanya Haji Ihsan Arif selama 5 tahun memimpin Desa Dangiang. Yang artinya kalau dibilang dari sisi kepemimpinan, kelima calon yang ada di Desa Dangiang ini bisa kita uji kemampuannya. Nah, pada hari ini adalah kita akan menguji gagasan mereka, ide-ide mereka untuk bagaimana ke depannya mengembangkan Desa Dangiang setelah pasca bencana tanggal 5 Agustus yang lalu. Artinya Desa Dangiang mulai dari nol. Nah, tinggal tugas mereka berlima ini sekarang berkompetisi menguji kemampuan mereka untuk bagaimana bisa dari sisi ide-ide bisa mengembangkan 5 tahun ke depan Desa Dangiang membangun kembali dan bahkan lebih maju lagi dari sebelumnya. Jadi harapan kami adalah dari kelima calon ini bisa
berkompetisi dari sisi ide gagasan, bukan adu jotos persaingan. Karena apa? Pemilihan ini bukan soal kalah dan menang, tapi pemilihan kepala desa hari ini adalah salah satu bentuk demokrasi, hak-hak masyarakat yang mereka bisa salurkan pada hari ini, dan mereka juga menggantungkan cita-cita mereka, harapan mereka terhadap lingkungan mereka dan diri mereka sendiri itu kepada siapa saja yang akan menang ke depannya. Jadi itu saja, saya selaku ketua panitia Habibullah mengharapkan dalam berkampanye ke depannya, karena hari ini juga adalah pembukaan hari pertama untuk kampanye terbuka, rapat umum dari masing-masing calon dan rapat umum DPD. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelima calon, selamat berkampanye. Mari tampilkan visi misi Anda. Jangan bertarung secara kotor. Mari kita bertarung demi untuk membangun Desa Dangiang. Selamat berkampanye dan selamat berkompetisi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi itu adalah impian calon, cita-cita calon untuk insya Allah kalau menang maka itu akan dijalankan. Jadi visi misi saya sebagai calon kepala desa mudah-mudahan bisa ya. Kami akan membangun Dangiang untuk sejahtera dengan konsep bercinta. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini hanya sekedar pertanyaan bagi Bapak calon kepala desa kita nomor urut 1. Konsep bercinta, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Dangiang ini? Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya minta maaf, ini mungkin satu saja pertanyaan. Ini terkait dengan sosial masyarakat yang selama ini mungkin akan kita jalani untuk 6 tahun mendatang. Terkait dengan sosial masyarakat, oke lah, untuk peraturan-peraturan desa mungkin sudah diatur oleh Siskudes niki, yang sudah mengatur terkait dengan bagaimana cara pengelolaan keuangan ataupun desa niki sudah diatur oleh undang-undang secara pasti niki. Mungkin yang akan saya tanyakan di sini terkait dengan sosial masyarakat, seperti pembangunan di luar pemerintahan, seperti pembangunan masjid dan sebagainya niki yang umum. Apa yang akan dilakukan oleh masing-masing calon mungkin nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sosial masyarakat niki. Cuman niki saja yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Insya Allah kalau saya sehat, kalau saya dilantik, insya Allah saya jalankan. Terima kasih. Dan bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, sosial masyarakat. Bagaimana kalau ada pembangunan masjid? Insya Allah kalau saya dilantik, kalau saya sehat, saya ikut gotong royong, Pak. Terima kasih. Saya mohon keikhlasan amin kita semua. Sekiranya ini membawa mudarat bagi diri saya, keluarga dan orang banyak, mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan. Mudah-mudahan saya tidak menang, Pak. Amin. Amin.
Tetapi sebaliknya kalau ini bisa membawa manfaat bagi diri saya, keluarga dan orang banyak, pasti dilantik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dangyang, yang kami hormati Bapak Babin Kantikmas, Bapak Babinsa, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua Panitia beserta anggota, singkatnya hadirin hadirat masyarakat Desa Dangyang yang dirahmati Allah. Terima kasih. Lanjut. Baik. Jadi di sini kami diberi waktu sama-sama 10 menit untuk menyampaikan apa yang akan menjadi visi dan misi ataupun harapan kami ke depan. Jadi langsung saja Niki, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan visi dan misi. Jadi visi kami di sini yakni adalah terwujudnya Desa Dangyang sejahtera, rukun, damai, serta bertakwa melalui program nyata. Adapun penjabaran dari visi ini yaitu masuk dalam misi yang pertama mengurangi pengangguran. Jadi mengurangi pengangguran niki upaya yang akan kami lakukan ke depan, insya Allah jika Allah mentakdirkan kami untuk jadi dan dilantik menjadi kepala Desa Dangyang. Yang pertama ialah mengumpulkan atau mengkelompok-kelompokkan para rekan-rekan muda, baik pemuda putra maupun pemuda putri, untuk kami melatih, baik melatih di bidang online dan melatih di bidang prasarana yang lain seperti perbengkelan dan lain sebagainya. Karena tidak kita pungkiri, selama ini kita masih melihat banyak sekali rekan-rekan seusia saya yang masih menganggur seperti itu. Padahal banyak sekali apa yang bisa kita kerjakan, salah satunya di bidang online. Dan kenapa di spanduk itu tertera WiFi di mana-mana, adalah itu salah satunya. Ketika online memfasilitasi desa kita, insya Allah apapun yang akan kita kerjakan itu cepat terrealisasi. Dan pasar kita bukan Dangyang saja. Satu contoh, ada masyarakat kita yang bisa bikin kambut dengan kreatifnya. Kita upload di Facebook, maka sapu yang dibuat dari kambut ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat Dangyang, namun secara luas oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat serta hidup sehat. Yang dimaksud di sini adalah kesejahteraan. Jadi tentunya kita semua selaku masyarakat Desa Dangyang ingin memiliki hidup yang sejahtera. Sejahtera di mana dalam artian kita tetap bekerja, namun kebutuhan sehari-hari di rumah kita itu selalu terpenuhi. Dengan apa? Adanya pemberdayaan, support, dukungan dari pemerintah desa. Dan yang terakhir tadi, hidup sehat. Hidup sehat yang kami maksud di sini adalah dulu kita sudah melaksanakan sistem yang namanya STBM, Bapak Ibu. Dan Desa Dangyang sudah termasuk desa ODF. ODF ini artinya desa yang bebas, bersih dari buang kotoran di sembarang tempat. Itu ada 5 pilarnya. Jadi insya Allah ke depan kita juga akan menerapkan ini. Kita akan mengkelompok-kelompokkan sampah-sampah yang ada. Dan insya Allah nanti kita akan menyediakan 1 TPA terakhir untuk Desa Dangyang, untuk kita kelola sampahnya, sehingga desa kita ini akan indah tentunya. Dan ke depan pula kita akan menata seluruh jalan-jalan di Desa Dangyang. Dan insya Allah jika saya ditakdirkan akan melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Edi Prayitno. Tinggal kita menata, mempercantik, dan kita akan mengadakan yang namanya Cap Free Day, jalan santai ke depannya seperti itu. Dan masyarakat memang kita aturkan untuk hidup sehat. Lalu yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan sumber daya manusia. Tidak kita pungkiri pula, masyarakat Desa Dangyang ini adalah masyarakat yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar. Namun kenapa kecerdasan dan kepintaran tidak dimunculkan? Karena tidak ada perhatiannya dari pemerintah desa. Kenapa kita tidak kelompokkan anak-anak kita begitu kreatif? Dusun Jelantik salah satunya. Di sana banyak anak-anak IT. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk mempublikasikan desa kita yang begitu indah ini, Bapak Ibu? Lalu yang keempat, kesejahteraan merata. Yang dimaksud kesejahteraan merata adalah jadi kita semua masyarakat Desa Dangyang ini akan merasakan dampak daripada pemerintah Desa Dangyang yang istilahnya bekerja
bukan untuk diri sendiri dan bukan tentang saya, namun tentang kita semua selaku masyarakat Desa Dangyang. Yang kelima, pelayanan prima. Yang kami maksud pelayanan prima di sini Bapak Ibu, mungkin kita semua pernah datang ke bank. Apa yang dilakukan oleh teller-teller bank? Yang pertama adalah senyum, sapa, dan ramah. Jadi bukan maksud kami di sini mengatakan perangkat desa sebelumnya ini tidak ramah, namun kita ke depan akan memperbaiki lagi. Ketika masyarakat datang, kita akan sambut, oh ina, oh hama, sila, apa keperluan pelungguh. Nah, seperti itu yang akan kita laksanakan. Kita menyediakan air minum, kita menyediakan permen. Paling tidak kita tidak bisa memberikan makanan, namun hal sekecil itu yang kita mampu berubah, maka antusias ataupun simpati dari warga kita insya Allah akan aman dan merasa tenang ataupun enak untuk datang berkunjung ke kantor Desa Dangyang. Lalu yang keenam, yakni kita akan sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, mengedepankan kebersamaan, serta rasa persaudaraan guna terwujudnya desa yang mandiri dan rukun Bapak Ibu. Jadi inilah visi dan misi ataupun harapan kami yang jika Allah mentakdirkan kami untuk jadi dan memimpin di Desa Dangyang 6 tahun ke depan niki Bapak Ibu. Dan sesuai dengan apa yang kami terapkan di spanduk ataupun baliho-baliho kami, yang poin pertama itu adalah YP di mana-mana, itu adalah janji politik kami. Yang kedua adalah yang termasuk khusus untuk warga Desa Dangyang, kita akan menghidupkan lagi debit air dan masyarakat Banten Damai akan melihat air telabah itu ngelek lagi teman-teman semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah kita mendengarkan visi misi daripada calon nomor 2, akhirnya saya memiliki sebuah pertanyaan. Setelah saya mendengar bahwa tadi visi dan misinya diantaranya adalah WiFi di mana-mana, ya WiFi di mana-mana. Kalau kita memasang WiFi di mana-mana, ya pengeluaran kita itu otomatis sangat banyak sekali, Pak ya. Kalau dipasangin di 8 dusun ataupun 10 dusun misalnya, kalau kita hargakan WiFi-nya yang berkisar harga misalnya 350 atau sampai dengan 500 untuk pemasangan. Kemudian sekarang pengguna WiFi itu bukan hanya sekedar remaja, akan tetapi penggunanya orang tua, bahkan anak-anak kita sendiri. Nah, jadi hal yang saya mau tanyakan, kalau visi dan misinya itu adalah WiFi di mana-mana, otomatis pengeluaran kita di desa akan sangat membludak, sangat banyak. Kemudian saya berasumsi, dari manakah kita akan membayar semua itu? Kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak itu akan membayar dari nanti dari ADD, kemudian dari gajinya Bapak, kemudian ataupun yang lain, ya? Oke, karena hal ini adalah intinya adalah sangat merugikan kita di pihak Desa Dangyang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini masih tentang WiFi kan. Apakah internet atau WiFi di mana-mana ini bisa dilakukan oleh semua keluarga, semua kalangan tua maupun muda? Apakah bisa untuk mensejahterakan masyarakat? Harus beli HP, sedangkan untuk beli pulsa aja saya lihat ini sudah ngos-ngosan. Nah, gimana ini? Jadi begini, Bapak Ibu masyarakat Dangyang yang kami hormati dan rekan-rekan remaja tentunya. Jadi apa yang kami tuangkan dalam visi misi itu sudah terpikirkan di otak cerdas kami, Bapak Ibu. Jadi kenapa WiFi ini di mana-mana? Yang pertama, kalau kita berbicara mudaratnya tentu sangat mudarat, Bapak Ibu. Tapi ketika kita berbicara ini kita gunakan sebagai fasilitas untuk desa, itu sangat mempertumbuhkan ekonomi yang ada di desa. Karena begini,
apapun itu pasti ada minus dan plusnya Bapak Ibu, tergantung kita mengelolanya. Suatu contoh, saat ini sumber kehidupan saya dari internet. Kenapa? Saya diam di rumah tapi uang jutaan mengalir ke rekening saya Bapak Ibu. Ya. Dan jika Bapak Ibu tidak percaya, saya siap memprint outkan buku rekening saya Bapak Ibu. Dan kenapa saya bisa mengatakan WiFi di mana-mana? Saya sudah berkunjung ke Pulau Jawa Bapak Ibu. Di Pulau Jawa itu ada satu kampung namanya kampung online atau kampung CS Bapak Ibu. Dan insya Allah jika Allah mentakdirkan jadi, di Dangyang akan ada kampung online, yang dimana inak-inak pegang HP tapi punya penghasilan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tadi sudah dijelaskan, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, ada namanya Kominfo. Itu semua sudah disediakan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu yang pusing-pusing memikirkan? Jadikan saya dulu kepala desa, kalau tidak terbukti Bapak Ibu turunkan saya. Kenapa ribut? Orasi saya terakhir, ingat Bapak Ibu, jangan lupa hari Kamis tanggal 21 pilih nomor 2 ketika Bapak Ibu ingin WiFi di mana-mana dan lecok matene. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bersama kita bisa. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Bapak panitia yang tiang hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak dari kepolisian dan dari TNI, Bapak-bapak Kepala Dusun, Bapak-bapak calon yang tiang hormati, simpatisan masing-masing calon juga tiang hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyampaian visi misi yang telah diundang oleh panitia Pilkades Desa Dangyang. Terima kasih. Jadi langsung saja saya akan membacakan visi misi. Pertama-tama slogan kami bersama kita bisa. Jadi kalau membangun desa itu tanpa kebersamaan kayaknya sulit. Jadi bersama kita bisa ini untuk membangun desa, mewujudkan desa yang mandiri dan mampu berdaya saing. Nanti kami jelaskan, cuman saya baca dulu semuanya. Yang pertama, memberikan pelayanan yang mudah, ramah dan mengayomi masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Itu yang pertama kami lakukan. Di sana, di dalam kantor desa, di dalam kantor desa itu kita akan laksanakan seperti calon nomor 2 tadi, ramah. Kemudian pengadaan BUMDesmat dan simpan pinjam. Artinya ini adalah usaha desa. Jadi kalau kita tidak punya usaha, sulit apa yang akan kita laksanakan. Seperti konsepnya Bapak Rian tadi, bagus sekali itu. Saya sangat setuju. Tapi ketika ada usaha desa yang menunjang, untuk itu komplit jadinya. Betul. Terus yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dan memicu kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok tani dan ternak. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia SDM dengan membuat pelatihan dan kursus. Sasaran kita anak-anak muda milenial, ibu-ibu rumah tangga dan PKK. Terus yang kelima, pengelolaan ADD dan DD kita laksanakan secara musyawarah dan transparan. Supaya apa? Supaya tepat guna dan tepat sasarannya di masyarakat. Jadi itu yang akan kita laksanakan nanti. Berdasarkan juklis, ada juklat dan juknisnya, tapi ini yang sudah dikirim oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi kita hanya musyawarah dan tidak akan kami monopoli. Itu visi misi saya
yang kelima. Jadi sesungguhnya visi misi saya itu sudah saya pampang dari pertama dulu. Supaya apa? Supaya dikenal orang. Nah, jadi saya masuk ke pendalamannya sedikit. Visi misi ini kami gagas berdasarkan kajian kami, berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Nah, jadi kami tuangkan dalam sebuah konsep untuk membangun desa. Nah, jadi mewujudkan desa Dangyang yang mandiri dan mampu berdaya saing. Ketika desa ini punya usaha, maka semua permasalahan-permasalahan yang ada di dusun-dusun di desa kita, di masyarakat, insya Allah dengan usaha itu kita akan sama-sama menyelesaikan. Setuju apa? Setuju apa tidak? Setuju deh. Itu doang bede usaha apa sih tanja anak dulu. Itu. Ketika desa ini sudah punya usaha seperti konsep saya nomor 3 tadi, konsepnya Bapak Rian. Karena apa? Dana desa ada disiapkan sekitar 100 juta mungkin untuk BUMDesnya. Jadi itu kita gunakan nanti untuk memicu kelompok-kelompok seperti apa kata Bapak Rian tadi, tapi melalui usaha desa. Nah, jadi itu yang kita konsep. Kalau desa ini kaya, terserah masyarakat mau apa. Karena desa dan masyarakat itu adalah satu kesatuan. Nah, jadi mau WIP di mana-mana, mau apa di mana-mana, ya terserah masyarakat. Kan ada aturan nanti yang mengatur tentang desa. Nah, jadi menurut tiang nih Kinggi, kalau bapak-bapak setuju, oke. Menurut saya dan penelitian saya, permasalahan yang paling mendasar di desa kita itu adalah PADes. Karena 13 tahun saya di staf desa ini, PADesnya akhir tahun begitu-gitu saja. Nah, jadi melalui usaha desa ini, insya Allah pendapatan desa kita akan naik dan bisalah kita salurkan ke masing-masing kelompok yang ada dan yang akan kita bina di masing-masing dusun. Setuju apa tidak? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu setuju, silakan nomor 3 solusinya. Kita bangun desa ini, insya Allah 100 juta tiap tahun dananya. Kalau 6 tahun berarti 600 juta. Siapa yang berusaha dengan 600 juta? Itu untuk kebersamaan kita, bukan untuk pribadi saya. Setuju apa tidak? Nomor 3 solusinya. Terkait dengan BUMDes yang perlu saya tanyakan, sekiranya ada izin Allah calon nomor 3, bagaimana cara menerapkan BUMDes yang ada di desa kita ini, yang selama ini BUMDes kita ada tapi tidak ada? Bagaimana trik Anda untuk melanjutkan itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana cara Anda mengeksploitasi dengan keadaan seperti ini, sementara Anda mau membuat BUMDes yang kita sendiri belum pernah merasakan bagaimana BUMDes itu yang ada di desa Dangyang ini? Ya, nomor 3 solusinya. Oke, terima kasih. Nomor 2, 3. Dengar dulu, kita tidak bicarakan masa lalu. Jadi yang kita bicarakan adalah masa depan 6 tahun ini. Jadi saya tidak pusing dengan masa lalu. Itulah yang menjadi visi misi saya. Ketika apa yang tidak pernah dilakukan oleh kepala desa terdahulu, maka itu yang akan kami lakukan.
Jadi sesungguhnya BUMDes itu ada, kan di masing-masing desa ada, kita punya BUMDes, ada. Nah, jadi kita bentuk dulu BUMDesnya, kemudian seperti visi misi saya yang kedua dan ketiga, yang belum punya usaha maka kita kelompokkan di sana UMKM. Nah, jadi kita kelompokkan di masing-masing masyarakat tingkat dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, istri tercinta, istri yang luar biasa, ketua tim sukses nomor urut 4. Beliau itu luar biasa, Ibu Rusniati SPDI, sarjana, ya, seorang pendidik di madrasah, kemudian kepala sekolah di pendidikan anak usia dini di Banten Damai, juga pembina guru ngaji, dan juga satunya lagi seorang pengusaha alias bisnis dan pedagang. Di saat istri-istri yang lain, ibu-ibu yang lain, ya sebentar, sibuk dengan urusan mau ngurus dagangannya, dia sempat saya tawarkan ini ada dana kita belanja, dia bilang begini, oh tidak usah, dana ini kita pakai saja untuk bangun biasa nih TPQ, kita bangun musola tempat anak-anak kita mengaji. Luar biasa. Di saat orang lain, ibu-ibu yang lain bangga dengan riko-rikanya, dia bilang tidak usah, kita manfaatkan buat anak-anak kita di sekolah pendidikan anak usia dini. Tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, dari kesibukannya itu, sambil dia nyapu, sambil dia ngemengala, kadang saya juga minta untuk dipengala, dia layani juga. Iya, istri soleha. Ya, ingat, saya mulai dengan pantun, ya. Beli sampat lepapu manah, insya Allah nomor 4 amanah. 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Nomor 4 insya Allah tegas. 5 kali 5 insya Allah bijaksana, tidak bijak sini. Amin. Ya. 5 kali 5 bijaksana. You understand? Baik. Visi misi saya adalah, ya, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Untuk bersihnya pengelolaan desa ini kita harus mulai dari pimpinan pribadi. Mulai dari pimpinan. Kalau mau bersihkan rumah bertingkat, Pak, Ibu, dari atas dulu baru ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Betul? Mulai dari pimpinan. Kepala desa harus mulai dari bersih. Bagaimana bawahnya bisa bersih kalau kepala desanya tidak bersih? Mulai dari pimpinan, ya. Tata kelola pemerintahan yang bersih. Yang kedua yang transparan. Nih, transparan, terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. ADD, DD, dana bagi hasil pajak retribusi daerah, transparan, terbuka. Mau bangun ini terbuka. Apa susahnya mau buat spanduk ini, hanya harganya Rp15.000. Ingat, kehancuran suatu masyarakat kita lihat contoh kecilnya dari rumah tangga. Kalau kita sudah tidak terbuka, tidak transparan, sesama anggota keluarga sini semua bedol cendik terbuka, saling sebuan, pasti itulah awal dari kehancuran. Betul? Betul. Apalagi kita di masyarakat, uang miliaran tanpa ada keterbukaan dan transparan. Jama-jama mutendek mau beli sak denar jani si dus isi tulis gampang kecil. Intinya transparan dan terbuka. Inilah awal dari kesuksesan. Kalau kita tidak terbuka, maka itulah awal dari saling curiga. Yang ketiga, terwujudnya tata kelolaan pemerintah desa yang bersih.
transparan dan akuntabel. Akuntabel itu artinya terarah, terukur, terhitung, dan tepat sasaran. Jangan kita bangun mau ini hanya ingin bangun, tapi tidak tepat sasaran. Sehingga apa? Menyia-nyiakan uang rakyat, dosa besar. Betul kan? Ini kezaliman, jangan sampai seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban jawabnya. Betul? Ya. Transparan, nih visi bersih, transparan, akuntabel, tepat sasaran. Guna mewujudkan masyarakat yang mandiri. Bagaimana kita bisa mandiri? Kita harus punya usaha. Usaha mandiri, cerdas, kreatif, inovatif, dan terakhir adalah berakhlak mulia. Itu harus dimulai dari seorang figur, yaitu pemimpin. Amin. Amin ya Rabbal. Ya. Nah, visi, nih. Misi belum. Saya adalah Dangyang berkah, kalau lain bercinta. Berkah itu adalah beriman dan bertakwa. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Beriman, penuh dengan beriman, lagu maling. Betul? Iman KTP, Islam KTP. Luwe dengan beriman, sembahyang dek. Luwe dengan beriman, dek sedekah. Waktu masih Pak. Berkah, beriman dan bertakwa. Ini acuan saya dari firman Allah, janji Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata saja penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang buka pintu keberkahan si Allah Ta'ala lewat langit dan ke bumi. Betul? Harus yakin. Tahun Pak ya. Kenapa? Tergoncang terdoang. Kenapa? Kita tidak beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kreatif dan inovatif. Kita harus kreatif. Kreatif. Anak-anak muda di TPQ ada anak-anak kita ajar gendang. Itu salah satu bentuk kreatif. Belum pernah ada sejarah kepala dusun ngajar gendang. Ya? Ya, benar. Kreatif, inovatif. Itu adalah adil dan aman. Bagaimana kita bisa mewujudkan sadang yang ini yang aman kalau kita sebagai pemimpin tidak adil? Adil. Kita harus adil, Pak. Ya. Dan yang terakhir, insya Allah dengan semua itu beriman, bertakwa, kita kreatif, inovatif, dan adil dan aman. Insya Allah hubungan kita sesama manusia harmonis. 2 menit lagi. Galang bulan lamun tatu pada angen batur dangya pilih ibnu makan dosa matan. Waktu habis, saya tutup dengan pepatah Arab. Waqad yurja li sayfi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan ya sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Betul? Lidah tidak bertulang, tetapi lebih tajam dari seujung pedang. Oleh karena itu jaga lidah. Demikian kurang lebihnya, mungkin yang terlalu berapi-api semangat, karena niat yang adalah ingin apa yang bisa saya berikan untuk Dangyang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang sukses adalah yang punya manfaat untuk manusia yang lain. Punya harkat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman pertanyaan Pak, terkait dengan iman dan takwa. Tadi saya mendengar visi misi Bapak itu adalah mengajar bergendang. Tetapi kita kan melihat tradisi yang ada di Dangyang. Tradisi yang ada di Dangyang ada kecimolan, ada gendang belik. Terkait dengan iman dan takwa, gimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Arah dengan lupa waktu kecimolan, arah lupa waktu joget. Gimana cara Bapak mengatasinya? Terima kasih.
Baik. Idza ra'a minkum munkara, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, fal yughayyir biyadih, cegah dia dengan tanganmu, dengan kekuasaan, dengan super power. Wa illam yastati, apabila engkau tidak mampu, dengan lisan, tegur, peringat. Mun ndik sembahyang, ndik narik telarang jaga kecimol, lagu ingat sembahyang, ndik tau bareh kah bekecimolnya senang-senang temati. Ini yang perlu harus kita bina, Bapak Ibu. Kasih peringatan, keingatan. Kita hidup di dunia ini bukan nafsi-nafsi tua. Nek apa ayo ja iya. Nafsi-nafsi itu besok di akhirat. Sekarang ini di dunia ini kita saling peringat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis, saling peringatin. Nah, dalam perkara ndek namele ja noja lepas kewajiban kita. Nggih? Ndek sembahyang gara-gara keciuman mah anak banyak sembahyang dulu. Saya tahu bareh ndek tahu oleh-oleh arak gerik tumpah buat mati. Ndek saanu kesait lalu. Ini ya, Dek. Nah, noja perkara men mele atau ndek itu perkara dia lepas tanggung jawab. Not ingatan, saling ingatan kewajiban. Ya, kita semua saling memperingati bahwa kita ini manusia adalah al-insan mahalillah tawan insan, balen lupa, balen salah. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun ilmu, ingat bahwa sidat yang niki balen lupa, balen salah. Pertama adalah spiritual karena agamanya. Yang kedua intelektual, cerdas. Yang ketiga adalah emosional, pandai mengelola emosi. Ini tegur barih narabun tegur. Yang keempat adalah sosial. Bagaimana dia itu bergaul di masyarakat. Karena ingat, ya, contoh yang namanya pemimpin itu ibarat orang tua. Kalau kita orang tua kencing berdiri, jangan heran kalau anak kita kencing berlari. Kalau kita orang tua ini, pemimpin ini biadab, jangan salahkan kalau masyarakat kita bisa jadi masyarakat yang bangsat. Maybe that's all. Thank you for your attention. See you next time and wa ila liqa fi hadzal makan akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara saya Bapak Haji Muhammad Edi Praetno yang saya hormati, saudara saya Dian Lesmana Putra juga yang sama-sama saya banggakan, anak muda, saudara saya Pulin Zohri, saudara saya juga Bapak Ibu Dumalkan yang saya hormati. Jadi pengantar saya sak 5 calon niki ndek narak lain niat hanya ingin membangun Dangyang yang maju. Jadi sak 5 calon niki siapapun terpilih, niat adalah membangun Dangyang yang maju. Nah niki yang baca baju sekitar ini takut salah baras nih. Visi dan misi. Saya berbicara pandangan umum dulu nih. Pandangan umum Desa Dangyang berawal dari proyek transmigrasi lokal yang programkan oleh Bapak Bupati Lombok Barat yang pada waktu itu almarhum Datu Anggra pada tahun 1965. Jadi kita ini dibawa oleh almarhum Datu Anggra beli jasa oleh Dangyang. Adapun masyarakat yang bertransmigrasi ke Desa Dangyang ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok dengan berbagai macam bawa pikiran, macam-macam beragam adat istiadat yang kita bawa ke Desa Dangyang ini. Tetapi tujuannya adalah al-muhajirin. Kita bersatu di Dangyang ini. Tidak ada kata pemecahan di antara kita. Debesopo. Inilah tujuannya al-muhajirin itu. Masing-masing kemajuan tersebut, Desa Dangyang ini sangat cepat perkembangannya berdasarkan dibawa oleh pemikiran-pemikiran Sidepada niki dari bermacam daerah. Iya, Mpok Dangyang ini luar biasa cepat maju. Karena Desa Dangyang ini hanya baru berumur, kalau tidak salah kurang lebih 17 tahun. Kita mekar dari Desa Kayangan pada tahun 2002. Andai kata andai teman mekar dari Desa Kayangan, masih kita tertindas. Termasuk alhamdulillah syukur melepah sari
lain nele bergabung untuk Dangiang, sekarang bergabung ke Dangiang berembe mai idap semeton-meton yang oleh Merpasari. Niki berembe ke mai idap semeton telek Merpasari, lain masih jok loko orangan. Nah, niki. Selanjutnya dari hasil kesimpulan serta kajian bahkan analisa yang kami buat, kami pelajari sehingga muncul beberapa hal yang harus dijalankan oleh pemimpin di Desa Dangiang ini, sekiranya siapa saja yang akan terpilih nantinya. Di antaranya musyawarah dan mufakat. Ini kisah pertama harus dilaksanakan oleh para pemimpin itu adalah musyawarah mufakat. Yang kedua transparan. Transparan. Yang ketiga tidak boleh ada pembedaan di dalam masyarakat. Beda-beda yang masyarakat. Yang keempat, merangkul siapa saja jika terpilih sebagai kepala desa, merangkul. Walaupun sandek pilih itu, sak pilih itu, dia adalah masyarakat kita yang harus kita bina. Merangkul, jangan memilih dan memihak kepada salah seorang golongan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemerintah Permendagri nomor 16 nih, tahun 2014 dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2004 yang mengatakan bahwa kepala desa ini adalah tugasnya mengayomi masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat di masyarakat itu. Mengayomi masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Undang-undang kena menongi. Nah, selanjutnya beranjak ke visi dan misi. Visi Desa Dangiang, terwujudnya masyarakat Desa Dangiang yang beriman, sehat, cerdas, berbudaya, sejahtera dan transparan. Kedua, visi merupakan cita-cita tujuan dari seorang pemimpin. Selanjutnya cita-cita itu diarahkan kepada misi daripada seorang pemimpin. Maya misi tiang. Pertama misi tiang pemberdayaan masyarakat. B kena pemberdayaan masyarakat nih. Arak kelompok dengan pihak bate lebat dendami ambong-ambong. Tepeng dana lemah niki. Dari dana mana? Dari dana desa kita. Nih, pihak kelompok, dia tepeng sikit-sikit pihak kelompok disalurkan dan itu akan dikelola nanti oleh yang dikatakan oleh teman-teman tadi adalah BUMDes. Kedua, pembukaan jalan-jalan baru. Ini demi menunjang ekonomi masyarakat. Buka jalan. Tanpa jalan akses ekonomi masyarakat tidak nyambung. Yang selama ini jalan tidak pernah diusulkan. Dengan cara apa? Ada dana kita sendiri, ada dana Pemda. Layak yang waktu zaman yang dari kepala desa ADD anak 100 juta kok bisa? Kenapa sekarang dengan dana yang begitu besar kita tidak mampu membangun infrastruktur di desa? Lalu yang ketiga, pengaspalan jalan yang belum diaspal, saya akan janji dalam 1 tahun saya akan aspal jalan. B jalan, arah Pemda provinsi, arah pusat, arah daerah, dan uang kita jemput. Seorang pemimpin 75% di luar mencari program, 25% di kantor melayani masyarakat. Artinya semua kebutuhan masyarakat kita akomodir. Yang keempat, pembangunan irigasi. Nah, ini yang tidak pernah disentuh. Pembangunan irigasi. Selama ini petani kita mengeluhkan salurannya tidak ada. Tapi contoh mungkin, amun kode air irigasi itu bagus, insya Allah air no lancar. Kita anggarkan di sana semuanya, baik lewat Pemda maupun lewat dana desa. Yang kelima, nah ini bagus nih, ekonomi kerakyatan. Dan selalu dengan saudara-saudara saya tadi, ekonomi ini kita buat BUMDes desa. Insya Allah dengan terbentuknya BUMDes ini nanti kita akan menjual pupuk di desa melalui Wasrda desa. Ada bangunan dikelola oleh Karang Taruna. Hasilnya untuk mereka, jangan ambil. Karang Taruna yang mengelola. Yang terakhir,
saya programkan sertifikat prona gratis untuk pekarangan. Insya Allah dalam jangka 3 tahun, insya Allah program sertifikat prona gratis saya akan jemput untuk pekarangan di Desa Dangiang. Karena selama ini banyak sekali pekarangan-pekarangan yang bermasalah. Program ini ada, bukan tidak ada, tinggal dijemput. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hanya hati dan pikiran yang bisa berbicara. Sementara hati dan pikiran kita itu hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di narak manusia mampu menggerakkan hati manusia kecuali hanya Allah yang bisa menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti kita ketahui di masyarakat kita di sini tentunya dengan banyak adat di Desa Dangiang, mungkin ataupun kita bisa simpulkan tentang potensi masyarakat yang mungkin bisa sebagai pemasukan perekonomian. Nah, namun dari segi itu ada permasalahan yang perlu kita telusuri lebih lanjut, yakni seperti yang ditanyakan sebelumnya oleh penanya yang tadi tentang adat dan budaya. Nah, tadi kan disampaikan tentang mungkin tentang kecimon. Nah, ini kan termasuk kemasukan dari masyarakat. Nah, jadi bagaimana caranya sekiranya nanti Bapak menjabat sebagai kepala desa, bagaimana cara mengatasi antara adat dan budaya kecimon ini gitu. Seperti yang disampaikan tadi, kan ada waktu sholat, sehingga dari banyaknya masyarakat ataupun yang mengikuti adat itu tidak melaksanakan sholat itu dari yang agama Islam gitu. Sehingga tentunya adanya aturan-aturan di desa seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat bagus pertanyaan. Sifatnya adalah bagaimana kita mencegah, membendung atau menjaga antara adat dan budaya. Tatkala agama berbicara di sini, maka ada teguran dari agama itu. Tatkala adat sudah berbicara, kita jalankan itu adat. Caranya membendung itu, kita punya Kamtibmas yang namanya Babinmas. Kita namanya punya Babinsa. Jika pas pada waktu kita azan mau sholat, maka saya perintahkan nanti kepada Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa untuk menyetop itulah yang namanya budaya supaya tidak mengganggu orang sedang beribadah. Mungkin itu Dinda ya. Terima kasih. Nama tiang Banggayang dan tiang kangen selapu sekira nara angen pelunggung sami dukung anak deniki mau sila tiang denara paksaan ojo pelunggung sami, silahkan itu hati nurani pelunggung sami. Tapi kalau memang pelunggung sami berniat berhajat menginginkan tiang menjadi pemimpin pelunggung sami di Desa Dangiang, sila dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dalam gambar salima mesak yang songkok bude coblos songkok bude nomor urut 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama akhiri acara ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pilkades Desa Dangiang mulai dari kampanye sampai terakhir berjalan dengan aman, tertib, lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al imana lana siraja wala taj'alhu lana istidraja, ij'alhu lana salaman ila jannatik wala taj'alhu makran ila masyiatik innaka antal halimul ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia pemilihan kepala desa Desa Dangiang, dari pihak Babin Kamtibmas Pol, dari Babinsa, saudara-saudara BPD mengucapkan
selamat melaksanakan kampanye damai bagi seluruh calon kepala desa-desa Dangyang dari nomor urut 1 sampai 5. Jadi kami berharap supaya seluruh calon melaksanakan kampanye ini dengan tertib, aman, dan damai. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.